tahu tidak punya nasab, terus Anda masih menyangka diri Anda sebagai Sadatul Ashraf, Anda termasuk golongan man intasabah. Ya, orang yang mengaku keturunan Nabi laknat. Itu sengaja sebab udah tahu. Kalau dulu kakek kalian nggak tahu mungkin. Dia hanya sekedar menukil dari sejarah sebelumnya. Tapi Anda sekarang sudah dibuktikan dengan beberapa kitab. Ya, yang kitab primer ya. Ini abad lebih tua juga nih. Ini abad keempat nih. Orang yang menisbatkan dirinya kepada nasab Nabi itu berbahaya. Sangat berbahaya. Apalagi kalau dulu nggak ada yang mengkomplain, amanah. Saya secara sepihak mengatakan Ba'alawi ini rungkat atau bukan Sadah Ashraf, saya berdosa. Tapi ketika sudah ada orang yang menggugat dengan ilmiah, maka batil. Jadi hukum nasab Ba'alawi ini turun dari derajat A sampai 0. Jadi dia nggak punya nasab sekarang. Gitu. Kapan dia punya nasab, dia harus buktikan. Coba nih, ini teman-teman kiai-kiai yang ada di seluruh pelosok dunia, wabil khusus Indonesia. Nah, coba cari kitab abad ke-4, ke-5, seperti saya kasih contoh aja, catat. Tahdhibul Ansab, Al-Fakhri, terus Al-Majdi, Asy-Syajaratul Mubarakah, terus Umdatul Talib Kubra dan Sugra, ya. Terus apa lagi nih? Al-Asili. Buka kitab itu, baca kitab itu dengan hati yang tepat, yang lurus. Ya, saya yakin Anda akan bela keiman dalam Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Kita sebagai sarib, sebagai sayyid atau sebagai apapun, sah nasabnya atau batal atau apa, pada intinya keinginannya tetap sama, yaitu sa'idun fid dunya, sa'idun fima ba'daha. Amin, Allahumma amin. Kalau diperhatikan, semakin kesini Sayyid Modakori ini semakin mempertegas bahwa beliau itu sepakat dengan Kiai Haji Imaduddin. Ya mungkin artinya adalah juga membatalkan nasabnya Sadah Ba'alawi. Dengan narasi-narasi yang tajam sekali bahkan ya. Jadi bisa-bisa berdosa kalau masih mengaku sebagai cucu Rasulullah padahal sudah tahu nggak ada kitabnya. Kalau yang zaman dulu mungkin tidak tahu, tidak apa-apa. Tapi kalau sekarang sudah tahu, maksudnya Habib-Habib itu sudah tahu nggak ada kitabnya, masih merasa sebagai keturunan Rasulullah, maka masuk kepada man intasaba ila ghairi abihi, bernasab atau menyandarkan dirinya kepada bukan leluhurnya atau kepada bukan ayahnya. Itu sangat berdosa sekali. Bahkan ngajak orang-orang untuk membaca kitab-kitab itu, dan kiai-kiai siapapun kalau baca kitab itu akan membenarkan apa yang diucapkan oleh Kiai Haji Imaduddin. Dari sini bisa saya tangkap bahwa Teuku Modakori ini atau Sayyid Modakori ini sangat memakai teori kalau nama hilang dalam kitab nasab itu maka nasabnya bermasalah atau bahkan batal. Nah, begitu ya, kira-kira seperti itu. Saya ingat pernah telepon Ketua Naat ya. Saya tanya bagaimana pandangan Naat tentang nasab Ba'alawi. Kata Ketua Naat, kami tidak ikut campur urusan orang lain. Jadi nggak akan pernah ada Naat itu membatalkan nasabnya orang lain, termasuk nasabnya Ba'alawi. Bahkan Yai Hanan juga tidak pernah mengatakan nasab Ba'alawi itu batal. Jadi kalau dari kalangan Sadah lah yang dengan tegas menyatakan batal, mungkin salah satunya termasuk Teuku Modakori atau Sayyid Modakori. Saya hanya ingin bersikap adil. Ketika Teuku Modakori ini melaunching silsilahnya pertama kali ketika mengomentari nasab seperti di gambar sebelah itu, sayang sekali terputus di situ. Tidak tembus sampai Rasulullah SAW. Entah ada apa, kenapa ditutupi, kenapa nggak sampai ke atas. Ya saya husnudon mungkin karena space layarnya tidak cukup. Tetapi seandainya itu dibuka ke atas, nanti akan terlacak di mana masalahnya. Artinya kalau memakai teorinya Kiai Haji Imaduddin, lolos enggak silsilahnya Teuku Sayyid Modakori ini? Nah, begitu ya kira-kira ya. Perhatikan yang saya lingkar-lingkarin itu ya. Ini di sebelah ada kitab yang memang disusun untuk menulis nasabnya Ahmad Al-Qushashi yang selalu disebut-sebut oleh Teuku Modakori ini sebagai leluhurnya Ahmad Al-Qushashi. Al-Fasi, Al-Qushashi kan itu lingkaran yang tengah.
Kalau dibaca di situ dalam kitabnya An-Nahrul Jari ya, yang ditulis oleh seorang Syarif Al-Hasani, bahkan di situ dijelaskan bahwa silsilahnya adalah Ahmad bin Muhammad ya, Al-Madani bin Yunus ya, kemudian bin Ahmad Ad-Dijani. Jadi itu yang saya panah, muara dari silsilahnya Ahmad Al-Kusyasi itu adalah Alu Ad-Dijani ya. Kalau Ba'alawi namanya Ba'alawi atau Alu Alwi. Nah, kalau ini Alu Ad-Dijani, ini di Palestina kalau tidak salah ya. Nah, sambungannya Alu Ad-Dijani itu sama ya, nama-namanya itu sama ya. Kalau dituntaskan sampai Rasulullah itu lewat jalur, ada di situ yang saya garis bawahi itu Al-Arid Al-Akbar bin Zaid bin Zainal Abidin atau bin Ali Zainal Abidin. Bin Zaid di sini Zaid As-Syahid ya, As-Syahid ya. Nah, ternyata kalau kita baca-baca di internet, diketik saja Ibtolu Nasabi Ali Ad-Dijani, ini Alu Ad-Dijani ini termasuk kepada sadah atau asyraf ad-dakhilah yang dicangkokkan, yang dimasukkan, padahal nasabnya batal. Itu menurut satu tulisan di internet, dan di situ alasannya sama. Ada satu nama yang gagal dalam kitab ulama nasab. Apa yang gagal? Ya ini contohnya. Kalau di internet itu tulisannya Audun ya, Audun atau Arid ya. Arid bin Zaid. Zaid tidak pernah punya anak bernama Arid. Atau kalau pakai versi yang lain bernama Aud. Juga Zaid tidak pernah punya anak bernama Aud ya. Atau Ewad. Bahkan itu inda jami'i an-nasabin. Menurut ulama nasab manapun gitu, atau menurut semua ulama nasab, tidak pernah ada Zaid As-Syahid itu punya anak yang bernama Arid atau Iwad. Sayangnya toko Mudakori ini nggak merilis ke atasnya. Dia pakai jalur yang mana? Entah jalur yang Arid atau yang Iwad. Ya kan begitu ya. Ya sekarang harus berani dibuka dong. Kenapa? Karena ente ngomentari nasab orang, nasab Anda juga harus siap dikomentari orang, kan begitu ya. Jadi harus dibuka, jangan lagi ditutup-tutup begitu. Kalau di sesi pertama di diskusi benda itu, di benda kerap itu, kan beliau ini ngegas sekali. Seperti silsilah kami misalnya. Memang ada dua jalur, satu Ahmad Asy-Syaroni, satunya Imam Zaid. Ya mungkin ini yang Imam Zaid maksudnya. Tapi yang manapun semuanya kuat dalilnya. Mana buktinya kuat dalilnya itu? Sehingga dia mempertegas, jadi bagaimanapun saya ini cucunya Sayyidina Husain. Nah, itu sudah sama dengan dalam diri saya mengalir darah Rasulullah, kan begitu. Jadi sama-sama mendeklar sebagai keturunan Rasulullah. Jadi ingat kata kuncinya. Tauku atau Sayyid Mudakori sudah mengiklankan diri sebagai keturunan Sayyidina Husain, keturunan Rasulullah. Berarti juga harus membuktikan seperti ini. Ya kalau mau tes DNA silakan, tetapi ini masalah kitab dulu, rampungkan masalah kitab dulu. Jadi saya sampaikan yang sedikit saja, sekelumit saja ya, bahwasanya ada satu nama yang gagal. Bahkan di versi lain jalurnya bukan ke ini, tapi ke Musa Al-Kadim. Menyebut nama Zaid juga jalur Musa Al-Kadim. Itu juga sama-sama gagal. Jadi Zaid yang putra dari Musa Al-Kadim itu tidak punya keturunan. Menurut Al-Bukhari, atau minimal itu diperselisihkan. Atau bagaimana lah, silahkan dibuka nasabnya, kemana jalurnya, biar kita sama-sama tahu. Jangan-jangan juga tidak lolos. Kalau saya tidak pernah membatalkan nasabnya Toko Mudakori ini. Saya cuma menyampaikan apa yang bisa kita akses bersama-sama. Di mana di situ tertulis dengan jelas Ibtolu Nasabi Ali Dijani ya. Sebagai leluhur dari Tauku atau Sayyid Mudakori ini. Ya sebagai penyeimbang informasi biar nggak omong kosong ya, saya sampaikan satu lembar atau 2 halaman dari kitabnya Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aqabu Zaid Asy-Syahid. Jadi ini bicara tentang keturunannya Zaid Asy-Syahid. Apakah ada yang bernama Arid atau Iwad? Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Aqabu Zaid Asy-Syahid. Keturunannya Zaid Asy-Syahid. Amma Abul Husain Zaid
Ya, jadi dikenalnya dengan nama Abul Husain. Al-Imamus Syahidu, yaitu imam yang syahid ya. Yuqalu lahu, disebut juga Zaidul Azyadi ya. Kemudian wa Khaliful Autadi wa yuqalu lahu Khaliful Qur'ani aidon. Jadi itu panggilan-panggilannya ya. Zaidul Azyad, Khaliful Autad, Khaliful Quran. Fa'akibuhu min salasati banin. Jadi sama dengan Ahmad ya. Anaknya 3. Ini pakai teorinya Kiai Haji Imaduddin. Ini sudah hasr, tidak mungkin ada anak yang lain. Kan begitu. Kenapa hasr? Karena jumlahnya ismiyah. Kemudian ini juga sudah takhsis bil adat ya. Jadi sudah qot'i. Cuma 3. Pintu tertutup untuk memasukkan nama yang lain lagi. Apakah termasuk di sini ada nama Arid atau Iwad? Nah, kita lihat. Siapa yang 3 itu? Ya. Yang pertama Al-Husain ya, yaitu Husain. Ya. Kemudian yang kedua adalah Abdullah ya, di bawah itu. Yang ketiga adalah Isa. Nah, jadi cuma 3 ya. Husain, Abdullah, Isa. Nggak ada nama Arid, nggak ada nama Iwad. Ya. Jadi kalau misalnya mau dimasukkan ke sini, ya ganti namanya di antara yang 3 ini. Tetapi siapa putra dari Arid atau Iwad itu juga sesuaikan dengan nama-nama putra dari yang 3 ini. Salah satunya mana yang dipilih. Mungkin begitu ya kalau mau terdaftar. Ya. Jadi inilah kita mencoba menerapkan teori ini untuk nasabnya Sadah Ad-Dijani, termasuk leluhurnya dari Sayyid Muda Qori ya. Ini pembahasan ilmiah ya, saya bacakan kitabnya, semoga bisa difahami. Allahumma hdina hadas sabil ya. Kalau Teku Muda Qori misalnya punya hujah, oh kami nasabnya bukan ke sini tapi ke Ahmad Asy'aroni, silahkan dibuka. Toh teori ini juga nanti akan dipakai lagi biar kita tahu lolos apa tidak ya. Allahumma hdina hadas sabil.